Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar statistika kami, yang dimana beranggotakan Chandra Kuskoiri dengan NIM 130121314142, lalu ada Fahmi Agung Maulana dengan NIM 1301213305, lalu ada M. Rifatu Fail Dava dengan NIM 1301213394, lalu ada saya sendiri, Sakras Banuaria dengan NIM 1301213319. Sebelum melakukan analisis terkait statistika deskriptif dan juga eksplorasi data, kita harus mengimpor atau menginput data terlebih dahulu. Cara melakukannya yaitu dengan proses read.csv nama datanya. Pada data yang kami gunakan, nama datanya yaitu Madante Loan.csv. Data ini merupakan data yang dimiliki oleh perusahaan Dreaming House Finance yang menangani semua jenis pinjaman rumah. Mereka hadir di seluruh wilayah perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan. Cara dari melakukan pinjaman itu sendiri yaitu pertama-tama pelanggan mengajukannya dengan cara mengisi formulir. Setelah itu, perusahaan memvalidasi kelayakan pelanggan untuk pinjaman. Dalam tugas besar yang kami gunakan ini, kami menginstal beberapa package, yaitu ggplot 2 dan juga grid extra. Selanjutnya, kami harus membaca data terlebih dahulu sebelum menganalisis data tersebut. Sebelum membaca data, kita harus menggunakan data atau mengidentifikasi data itu tersendiri sebelum digunakan, yaitu mengidentifikasi pada bagian missing value. Pada data ini terdapat beberapa missing value yaitu yang berjumlah 40. Hal ini dapat diketahui dengan cara sum isna nama datanya, yaitu data. Setelah itu, karena terdapat 40 missing value, kita harus menghilangkannya dengan cara data complete cache data. Lalu kita menampilkan tabel 2 dimensinya atau isi dari data tersebut dengan cara mengetikkan program data. Pada tabel 2 dimensi tersebut, terdapat beberapa data atau kolom dan variabel. Data itu yaitu jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, jumlah pinjaman, kredit, riwayat kredit, dan lainnya. Data-data tersebut ingin digunakan perusahaan untuk mengotomatisasikan proses kelayakan pinjaman secara real time berdasarkan detail pelanggan yang diberikan saat mengisi formulir online. Mereka telah menyediakan kumpulan data ini untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang memenuhi syarat untuk jumlah pinjaman, sehingga mereka dapat secara khusus menargetkan pelanggannya. Summary. Menampilkan summary dari masing-masing variabel yang terdapat dalam dataset. Pertama-tama, kita akan pendapatan dari 2 orang yang ingin mengajukan pinjaman dari perusahaan secara bersamaan. Oleh karena itu, data mereka digabung. Nah, kemudian kita akan mensummary data kita. Dari hasil coding di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pemasukan pengaju pinjaman adalah 6.357, serta yang tertinggi adalah 72.529. Rata-rata jumlah pinjaman yang diajukan adalah 136,6 dan tertinggi adalah 460. Rata-rata pengembalian pinjaman adalah 341,3 hari, serta paling lama itu 480 hari dan paling cepat 6 hari. Variansi. Masih dalam bagian summary, selanjutnya yaitu melakukan proses untuk mengetahui variansi dari masing-masing variabel. Codingannya sebagai berikut. Variansi terbesar dalam dataset terdapat pada data bagian applicant income, dengan besar variansi sebesar 23.602.794 lebih. Variansi besar ini bermakna jika titik data sangat tersebar dari mean dan satu sama lain. Sementara data credit history merupakan data yang memiliki variansi terkecil dengan besar 0,14.
variansi kecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan mean dan satu sama lain. Selanjutnya untuk bagian standar deviasi. Standar deviasi itu merupakan bagian dari summary. Standar deviasi sendiri didefinisikan sebagai nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Rumus dari standar deviasi itu sendiri yaitu akar kuadrat dari variansi. Dalam data yang kami gunakan, standar deviasi tertinggi terdapat pada variabel aplikan income, yaitu sebesar 4.858 sekian. Dan untuk standar deviasi terendah terdapat pada variabel credit history, yaitu sebesar 0,3 sekian. Dari beberapa standar deviasi variabel tersebut, terdapat standar deviasi yang lebih tinggi nilainya daripada mean-nya, yaitu pada variabel koaplikan income. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel koaplikan income sangatlah besar atau luas. Selanjutnya pada diagram batang. Pada bagian ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pinjaman merupakan kebanyakan orang yang melakukan pinjaman merupakan seorang laki-laki, orang yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, berasal dari perkotaan, dan bukan self-employed. Oke, selanjutnya adalah histogram. Jadi, kita di sini akan menampilkan sebuah histogram dengan fungsi his dalam kurung buka adalah nama data yang ingin dicari. Pada histogram pertama, itu ada histogram dari applicant income dan co-applicant income. Pada applicant income itu memiliki frekuensi tertinggi di 350 di rentang 0 hingga 2000, sedangkan yang co-applicant income memiliki frekuensi tertinggi hingga 250 di rentang 0 hingga 20.000. Selanjutnya, histogram ini menampilkan data dari loan amount dan loan momentum. Sama seperti fungsi yang tadi, kita harus menggunakan kode dalam kurung nama data yang ingin dicari. Pada data loan amount itu terdapat frekuensi tertinggi hingga 150 lebih frekuensi di rentang 100 hingga 200. Sedangkan data loan momentum memiliki frekuensi tertinggi hingga 150 lebih di rentang 300 sampai 400. Pada selanjutnya, histogram ini memiliki menampilkan credit history dan self-employed. Caranya masih seperti sama, kita tinggal mengetik fungsi his dalam kurung data yang ingin dicari. Pada histogram credit history, terdapat frekuensi tertinggi hingga 250 di rentang 0,8 sampai 1,0. Sedangkan untuk histogram self-employed itu datar dan hampir sama saja. Selanjutnya, kita menampilkan histogram dari gender dan education. Pada histogram data dari gender, itu memiliki frekuensi tertinggi 2 dari rentang 0 hingga 100. Sedangkan histogram dari data education memiliki frekuensi terbesarnya yaitu 1 dari rentang 0 hingga 100 dan 200 hingga 300. Selanjutnya kita akan menampilkan histogram dari property area dan merit. Pada property area dan merit, frekuensi tertingginya yaitu 2 di rentang 110 hingga 120. Sedangkan histogram dari merit itu memiliki frekuensi tinggi 1 dari rentang 110 hingga 140. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang box plot.
Untuk menampilkan box plot, kita memakai fungsi box plot dalam kurung data-data yang ingin dicari. Pada yang pertama, itu adalah data dari applicant income. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui percilan-percilan yang jauh dan jauh banget, dan mengarah ke arah kuartil pertama. Dari data kedua, hampir sama dengan data pertama. Data kedua adalah co-applicant income yang memiliki pencilan jauh aja dan jauh banget, dan mengarah ke arah kuartil pertama. Sedangkan data ketiga dan keempat dan kelima, yaitu data loan amount term, loan amount, dan data credit history, itu memiliki rentang nggak ke kuartil pertama dan tidak ke kuartil ketiga. Oleh karena itu, dari 3, 4, dan 5 itu tetap sama aja dan tidak memiliki pencilan jauh dan jauh banget. Ya, lalu dilanjutkan dengan heat map. Di sini untuk menampilkan heat map, saya menggunakan program dari library ggplot, yang dimana heat map itu berguna untuk memperlihatkan korelasi atau hubungan antara variabel yang satu dengan satunya lagi, dengan yang lainnya. Seperti misalkan income. Jika income-nya warnanya semakin merah, maka pendapatan dari orang tersebut lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya income-nya lebih rendah, maka pendapatan orang tersebut lebih rendah. Dapat kita lihat di sini bahwa orang yang graduate memiliki rata-rata yang memiliki income mendekati merah dibandingkan dengan yang not graduate. Walaupun di sini kuning, tapi kuning masih lebih mendekati merah, di mana artinya orang yang sudah lulus atau yang memiliki graduate itu memiliki income atau pendapatan lebih tinggi. Lalu di sini ada loan amount yang dimana dapat kita lihat kalau orang yang graduate itu dia memiliki loan amount atau permintaan untuk peminjaman yang lebih tinggi. Dan dapat kita lihat di sini bahwa dependence atau tanggungan dari orang tersebut itu semakin banyak dia memiliki tanggungan, maka dia boleh meminta lebih tinggi. Sama juga seperti yang loan amount term. Kalau di loan amount term ini orang yang memiliki tanggungan lebih banyak, maka dia boleh meminjam lebih lama. Dan yang not graduate juga diperbolehkan untuk meminjam lebih lama. Lalu kalau yang graduate dan tanggungannya sedikit, itu dia boleh meminjamnya cuma sebentar. Lalu bisa kita lihat di sini credit history, di mana yang graduate itu full merah, yang artinya 1. Jika artinya 1, berarti semua yang graduate ini rata-rata atau mungkin semuanya sudah pernah memakai kredit. Sedangkan kalau not graduate itu dia ada abu-abu 1 yang dimana itu tidak memiliki angka di dalam merah sampai biru, maka itu kurang lebih artinya 0. Selanjutnya yaitu diagram garis. Pada diagram garis ini, kami menggunakan 5 variabel untuk dijadikan diagram, yaitu ada variabel applicant income, co-applicant income, loan amount term, dan credit history. Untuk membedakan variabel-variabel tersebut, kami menggunakan beberapa warna, yaitu terdapat warna merah, biru, kuning, coklat, dan juga hijau. Namun dalam diagram tersebut untuk warna coklat dan juga warna kuning tidak terlihat karena tertutup oleh diagram yang berwarna hijau dan juga biru. Untuk keterangannya sendiri yaitu
Diagram yang berwarna hijau merupakan diagram pada variabel credit history. Sementara untuk yang berwarna coklat menunjukkan diagram pada variabel loan amount term. Untuk yang berwarna kuning menunjukkan data loan amount. Lalu yang berwarna biru menunjukkan data co-applicant income, dan warna merah menunjukkan data applicant income. Pada data loan amount term dan credit history, terlihat bahwa data tidak terlalu menyebar. Berbeda dengan data applicant income dan co-applicant income yang memiliki data yang beragam serta menyebar. Hal ini terlihat jelas pada diagram applicant income, yaitu yang berwarna merah. Terdapat data yang melebihi 60.000. Ya, lalu kita lanjutkan dengan scatter plot atau bisa dipanggil diagram pencar. Jika ingin melihat diagram pencar dari seluruh data, bisa kita menggunakan plot data, tapi kita lebih mementingkan seperti ini, membuat plot, lalu yang ingin dicek korelasinya. Dari gambar scatter plot atau diagram pencar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa korelasi dari loan amount dan income itu memiliki korelasi yang positif karena dia mengarah ke atas. Jika sebuah scatter plot mengarah ke bawah, maka itu negatif. Dan dapat kita lihat juga bahwa scatter plot di sini titik-titiknya itu berdekatan, yang dimana artinya korelasi itu memiliki korelasi yang kuat. Atau bisa juga kita membuatnya dengan seperti ini. Lalu ada metrik korelasi untuk melihat korelasi dari income, loan amount term, dan credit history. Korelasi income dengan loan amount itu memiliki korelasi 0,5, yang dimana 0,5 itu berada di 0,4 sampai 0,59, yang artinya korelasinya itu korelasi yang sedang, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu rendah. Lalu ada loan amount term dan credit history yang dapat kita lihat di sini, dia di bawah 0,1, yang dimana artinya hampir tidak memiliki korelasi. Lalu dapat kita lihat juga di sini ada yang memiliki negatif, yang dimana negatif itu memiliki makna yaitu hubungan antara dua variabel, di mana kenaikan suatu variabel atau satu variabel menyebabkan penurunan bagi variabel yang satunya lagi atau yang lainnya. Uji korelasi. Uji korelasi yang kami lakukan yaitu uji korelasi antara loan amount dan income dengan tingkat signifikansi 5%. Dilihat dari rumusnya RxY, yaitu korelasi dari matriks korelasi di atas. N yaitu jumlah data yang ada pada tabel kami, yaitu 367. DF sama dengan N-2. Rumus dari uji korelasi itu T sama dengan RxY per akar 1 kurang RxY kuadrat per DF. Kemudian dihitung critical value pada alfa 5%. Alfanya yaitu 0,05. Rumus untuk mencarinya itu sebagai berikut. Kemudian kesimpulannya itu dengan level signifikansi 5% membuktikan bahwa terdapat hubungan linear antara jumlah pinjaman dan pemasukan pengaju. Selanjutnya, pada bagian regresi linear sederhana, dikarenakan pada bagian korelasi tidak terdapat data yang melebihi dari 0,5 ataupun kurang dari minus 0,5%, maksud saya minus 0,5, sehingga kami hanya membuat beberapa regresi linear sederhana. Pada bagian ini kami menggunakan atau membuat regresi linear sederhana pada bagian income dan loan amount. Misalnya saja pada bagian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus regresi linear sederhana yaitu variabel 1 sama dengan intercept ditambah koefisien korelasi dikali variabel 2.
Misalnya pada regresi linear yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu pada income dan juga loan amount. Rumus dari regresi linearnya yaitu 96,2 ditambah 0,0062 dikali income. Selain itu, terdapat juga regresi linear pada bagian-bagian lain, misalnya saja pada bagian loan amount term dan income, credit history dan income, dan juga masih banyak lagi. Dari regresi-regresi linear yang telah kami buat dapat divisualisasikan sebagai berikut. Dari visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik di atas menunjukkan hubungan yang meningkat secara linear terhadap variabel yang digunakan dalam regresi linear tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Jika ada kritikan, tolong di komen saja. Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.